أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله وصدق رسوله. Pertama saya mohon maaf tadi subuh saya tidak bisa masuk lagi karena kemarin sebelum maghrib ada musibah sedikit sama saya. Saya hujan lebat di rumah, jadi air dari luar halaman belakang rumah itu masuk. Saya naruh satu lemari buku saya di luar. Jadi saya geser lemari, memindahkan lemari. Jadi kaca jendela lemari itu atau kaca pintu lemari itu nekan ke kaki saya, jadi mereng dan ya spesial sampai mau pingsan rasanya. Nengok bukan sakitnya tapi lihat darah yang banyak, jadi agak meradang semalam walaupun kegiatan sebenarnya tidak putus tapi ada yang menyetirkan. Jadi kalau subuh itu saya bilang Bapak Didi nggak ada yang menyetirkan, jadi saya mohon izin tidak hadir. Dan malam ini sepertinya menjadi malam terakhir kita di Ramadan. Saya ingin sampaikan kepada kita satu topik tentang tazkiyah. Karena hakikat Ramadan menjadi sarana tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Pensucian. Apa yang disucikan? Jiwa. Kenapa jiwa harus disucikan? Karena jiwa ini sering cenderung tidak bisa diatur. Maka kita untuk mensucikan jiwa tidak bisa membuat pola-pola yang dibuat oleh orang-orang di luar. Karena saya membaca misalnya metodologi atau metode yang dipakai dalam The Secret misalnya. The Secret itu kan pendekatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok New Age untuk melakukan upaya pensucian jiwa, tapi tidak membersihkan akhlak, tidak memperbaiki akhlak. Saya membaca nyaris semua buku-buku The Secret dan saya menemukan satu orang gay yang meminta advice dari guru The Secret dan akhirnya dia merasa mendapat solusi dari itu, tapi dia tidak berubah dari gay menjadi, karena tidak disentuh. Dia mengadu bahwa saya menjadi minder karena teman-teman saya melihat saya sebagai orang yang punya kelainan seks macam-macam. Terus dia minta bagaimana cara saya supaya tidak minder lagi. Udah itu aja, tapi tidak menyembuhkan penyakit. Jadi bagaimana metode penyembuhan jiwa yang paling baik sebenarnya adalah ketika kita mengikut tarbiyah rabbaniyah, mengikut apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan shaum. Dan perlu saya sampaikan, shaum itu hakikatnya adalah bagaimana cara kita menundukkan nafsu kita pada apa maunya Allah. Dalam urusan cari makan, Allah mau kita cari sebanyak-banyaknya tapi jangan cintai dunia ini. Karena semakin banyak harta kita, itu pertanda Allah semakin percaya nitipkan harta orang susah di tangan kita. Ini tadi yang ditunjukin. Itu kan sebenarnya harta orang susah itu. Yang dititipkan Allah sama kita, terus kita kasih, kita koleksi, kita antar secara kolektif ke sana. Jadi jangan takut semakin kaya. Gitu. Nah, cuma kekayaan itu harus dibersihkan. Nah, apa saja yang harus kita bersihkan? Pertama adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Mudah-mudahan kita sudah semakin paham ya Pak, kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita punya penyakit, mungkin saja ada hasad, ada dengki, ada dendam, ada sok pintar, sok hebat, sombong, ada buruk sangka, ada suka nyeritain aib orang, macam-macam. Nah, itu harus kita bersihkan dan semoga kita seperti anak balik keluar dari Ramadan. Ini kan kita sedang prosesi menuju lahir kembali. Begitu teng 1 Syawal kita lahir kembali. Waktu kita lahir, lafaz takbir kita dengar di telinga kita. Nah, begitu Syawal, lafaz takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bukan lafaz azan. Ya, tapi mirip. Takbir bertemu dengan takbir. Kelahiran pertama kita bersih dari dosa, kelahiran kedua atau kelahiran kembali itu kita juga insya Allah bersih dari dosa. Jadi tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini adalah membersihkan kita dari penyakit. Pertama, penyakit yang bisa merusak jiwa kita. Kedua, dari dosa. Dosa kepada Allah.
Apa bentuk dosa kita kepada Allah? Pernah tidak sholat, pernah tidak puasa. Tadi saya pulang dari satu acara ceramah, saya lewatin satu tempat yang saya udah pegang duit untuk mau ngasih orang yang biasa ngatur-ngatur jalan itu. Dari jauh saya sudah siapkan, insya Allah saya mau kasih. Saya bilang sama istri saya di samping. Tapi begitu dekat saya bantingkan gitu, tak jadi. Kenapa? Dia ngatur jalan pakai rokok, Pak. Rupanya dia tak puasa. Enak aja, enggak. Geram kali nengok. Tahu kita dia Muslim, itu tidak bersih dia. Ya, padahal saya, masya Allah. Artinya begini, ketika kita berhubungan dengan Allah, kita harus tahu bahwa Allah itu memang Maha Pemaaf, tapi jangan ditantang-tantang Allah. Jangan dipancing-pancing, jangan diajak dia marah. Apa bentuk cara mengajak Allah marah? Kita hentikan dakwah, kita jauh dari dia, gitu. Ya, baru kemudian apa? Dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia as soon as possible. Minta maaf cepat. Jangan tunggu hari raya, karena belum tentu kita hidup sampai hari raya. Ya, jadi kalau tadi misalnya kemarin ibu dengar bahwa ada ibu-ibu yang marah di belakang karena sendal jepitnya berubah tempatnya. Nah, ternyata yang merubah tempat itu adalah ibu-ibu, cepat minta maaf. Maaf Bu, memang saya yang mindahkan. Saya sebenarnya tidak niat mindahkan, tapi kemudian biasalah Bu, naruh sendal itu biasa saling sorong menyorong. Jadi saya mohon maaf. Nah, silakan segera, jangan tuan nanti aja lah hari raya. Belum tentu dia hidup, belum tentu kita hidup. Ya. Karena apa namanya? Dosa kepada manusia tidak akan selesai sebelum kita dimaafkan. Maka utang itu kalau bisa cepat. Penyakit kita kalau lu kan belum jatuh tempo. Nah, itu bank misalnya, hutang bank kan dia atau ditunggu jatuh tempo. Hutang itu sebenarnya sesegera mungkin kalau sudah ada yang kita bisa pulangkan, pakai pulangkan. Jangan menunda-nunda. Itu tazkiyatun nafs. Yang kedua tazkiyatun sultan, kewenangan. Hakikatnya menjadi pemimpin seperti menjadi orang tua bagi anak. Tidak ada orang tua walaupun dia orang tuanya, walaupun dia kepala rumah tangga, dia petentengan, ayo masak kalian. Aku kepala rumah tangga di rumah ini ya. Anak-anak kecil suruh masak. Dia tidak tahu. Jadi yang dimaksud dengan sebagai orang tua, ya dia jadi pelayan di rumahnya. Anaknya nangis minta susu dia buatkan, minta makan dia sulangi. Padahal anak-anak ini anak-anak statusnya. Kalau bicara struktural dia lebih rendah. Tapi ternyata orang yang lebih tinggi ketika diberi kewenangan dia harus melayani seperti orang tua terhadap anaknya. Nah itu dia. Jadi perasaan itu sudah harus muncul di tengah kita. Kalau Allah berikan kewenangan kepada kita, kita harus memperhatikan berapa banyak kewenangan itu membuat kita sombong. Kemudian tazkiyatul mal, harta. Jujur sajalah, kita tak halal-halal kalinya harta kita. Ya. Kadang memang kita udah berupaya yang halal, tapi muncul juga yang haram masuk, atau yang syubhat, minimal yang syubhat, yang tak jelas, yang abu-abu. Nah yang begini ini cepat kita untuk kemudian menyalurkan kepada yang butuh. Jangan tahan, harta kita ini enggak kita bawa mati, tapi buat dia kita bawa mati. Bagaimana caranya? Dengan memberdayakannya pada tempat yang Allah ridho. Ada famili ibu ini orangnya susah kali, tapi malas, nggak mau kerja, anaknya banyak. Nanti kalau udah susah datang dia ke rumah kita, sekali kita kasih, 2 kali kita kasih, 3 kali kita kasih. Tapi kan nggak mungkin Ustaz saya kasih terus. Saya bilang mungkin, kasih aja terus. Tapi kita nggak mendidik dia. Kalau mau mendidik dia, kasih dia modal. Udah pernah Ustaz, terus bangkrut. Kalau gitu jangan biarkan dia kerja sendiri. Jadi ajak dia ke rumah ibu. Ngapain? Ya, membantu di rumah, kerja di rumah. Udah pernah. Tapi juga malasnya yang lebih kuat. Lebih terduduk sini. Buat aku muak, aku suruh pulang di terakhir. Paling dia suruh bantu di rumahku. Piring, bukan dia piring. Mana bisa piring saya bersih ditengokin. Aku suruh cuci. Dia terduduk saja. Dicucinya 1, nunggunya aku sampai 10 menit. Nah, coba. Kalau begitu, jadi apa yang harus lakukan? Tetap bantu, karena di rumahnya mungkin ada anak-anak yang juga butuh makan. Cuma cara bantunya berubah. Kalau selama ini bantu duit hilang, sekarang jangan bantu duit lah. Kalau itu bantu beras saja, sembako saja kasih sama dia.
Kenapa? Karena kebaikan itu berlaku untuk kita, bukan untuk dia. Jangan setan jadi advisor. Setan bilang, udah nggak usah, nggak penting lagi kau tolong dia, bagus kau tolong orang lain. Karena itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk membantu keluarga dekat. Karena keluarga dekat ini kadang-kadang udah kita bantu pun masih lancip mulutnya. Ada aja yang dibilanginya tentang kita, ya. Karena dan itu latihan ikhlas. Kalau orang lain kita bantu, pujiannya rame, nggak percaya, kasih pengemis 500 perak atau 1000 perak, maka dia akan bilang semoga rezekinya berkah apa semua. Karena nggak kenal dia sama kita. Dan memang itu cara kerja dia. Tapi kalau keluarga kita tidak ada masalah. Supaya terjaga keikhlasan kita. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tazkiyatul mal. Jadi ibu, kalau ada baju, ada apa semua, kasih kepada keluarga kita. Ini saat kita coba lirik, ini mana keluarga kita yang sampai sekarang belum bisa menyediakan baju untuk anaknya. Ayo ada rezeki lebih, kasih sama keluarga kita. Itu tazkiyatul mal, membersihkan harta. Jangan sampai harta kita itu, kata Allah, ditaruhkan di atas punggung kita, disetrikakan nanti, na'udzubillah, di dalam neraka. Kenapa? Tak ada bermanfaat. Jangan kita bangga untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi akhirat kita. Banggalah untuk sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Nah, jadi akhirnya Ramadan ini sebenarnya punya target menjadikan kita bersih. Ibarat bersih rumah nih. Dan yang paling tahu kotor itu kita. Maka jujurlah sama Allah, bicaralah sama Allah, minta ampunlah kepada Allah kalau ada dosa. Kadang-kadang udah kita minta ampun, setan itu pandai dihubung-hubungkannya kita. Misalnya dosa itu melalui hati, udah wak tutup, udah wak blokir, muncul dia lagi, nyeng, terbuka lagi. Nah itu bentuknya. Apalagi model yang lain, setan itu kita dalam hubungan muamalah kepada kemanusiaan. Itulah sebab sering kita berdosa. Bisa saja setan menggiringkan dia bertemu kita lagi, supaya kita ambruk. Ingat, pada saat Ramadan sudah habis, dalam sebuah riwayat diceritakan, kita sudah melaksanakan. Di sini ada salatnya kita. Salat Id ada di sini. Iya. Siap kita salat Id. Jangan lupa, setan-setan itu terduduk di luar sana nungguin kita itu. Tahu ibu apa ya? Mereka udah punya senjata. Begitu kita keluar dari salat Id, karena begitu salat Id selesai, kita laksanakan, setan iblis nangis. Kenapa? Semua kerja dia setahun hancur berantakan, katanya. Maka ada satu setan pintar yang mengingatkan kepada iblis, enggak usah stres bos, tinggal kita bukakan saja pintu-pintu kesenangan nafsu sama mereka, maka hancurlah sudah Ramadan mereka. Tak perlu kita menghancurkannya berhari-hari, berbulan-bulan, cukup 1 hari saja. Bagaimana caranya? Hancurkan atau buka sebesar-besarnya nafsu. Semangat makan, semangat minum, semangat senang-senang, semangat pesta-pesta, semangat jalan sana, jalan sini. Padahal hari raya, ini perlu saya ingatkan, karena saya terakhir Ramadan hari ini sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Nanti yang pertama kalau memang ada di kampung kita, itu yang didatangi. Siapa? Anak-anak yatim. Itu urutan pertamanya. Urutan keduanya orang-orang susah. Kalau ada anak saudara kita, anak yatim, itu utamakan. Kenapa? Karena anak-anak yatim itu butuh perhatian, bukan hanya duit jajan. Kenapa? Karena sesenang apapun dia punya duit, dia nggak bisa pulangkan ayahnya balik. Maka jadilah ayah bagi mereka di hari raya nanti. Jadilah ibu bagi mereka kalau ibu mereka tidak ada di hari raya nanti. Artinya apa? Senangkan mereka, ramahi mereka. Itu pertama. Kedua, orang susah. Nah sekarang kalau orang susah mungkin tak ada di komplek kita, cari keluarga kita, telepon dia. Apa yang kurang? Apa yang bisa dibantu? Kira-kira begitu. Ini cara kita untuk bisa menjaga kebaikan Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita, dan semoga kita beruntung dan menang dalam Ramadan kali ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang akan dan pasti masuk ke dalam surganya pada satu hari kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.